Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaca hanya satu kali pada waktu yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentukan, maka sungguh 70.000 malaikat akan mendoakannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewakilkan kepada satu malaikat untuk menjaganya dari bisikan-bisikan dan kejahatan-kejahatan setan yang terkutuk. Juga di akhir riwayat disebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hamba tersebut untuk masuk ke dalam surganya. Maka sungguh berbahagialah bagi siapa saja yang mengamalkan akan ayat ini. Ketahuilah, banyak kitab yang membahas tentang zikir dan fadilah, keutamaan dari ayat Al-Quran. Di antaranya dalam kitab tersebut ada penjelasan berkaitan dengan ayat ini. Salah satunya di dalam kitab Al-Jauharatul Mauhub wa Mubahatul Qulub pada halaman 114 di dalam bab tentang keutamaan doa, fadilah dan kelebihan. Maka pengarang kitab tersebut menyebutkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca akan 3 ayat ini, niscaya mewakil Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya akan para malaikat-malaikat untuk mendoakannya, menjaganya. Di dalam satu riwayat diwakil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 70.000 malaikat, dan di dalam riwayat yang lain diwakil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 malaikat. Serta malaikat tersebut yang diwakil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan ibadah, yang ibadah tersebut pahalanya ditulis bagi orang yang membacakan ayat ini hingga hari kiamat tiba. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan turun satu malaikat dari langit yang ketujuh. Pada malaikat tersebut membawa satu cambuk daripada besi. Tugas malaikat tersebut adalah melindungi, menjaga orang yang membaca 3 ayat ini. Apabila syaitan ingin membuat was-was orang yang membaca akan ayat ini, ataupun ingin mencelakainya, maka ketahuilah, malaikat itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang langsung turun dari langit yang ketujuh, akan memukul syaitan tersebut dengan cambuk yang tercipta dari besi. Kemudian keutamaan lainnya adalah, di antaranya dan antara setan itu 70 hijab. Artinya, orang yang suka membaca akan 3 ayat ini dihijab, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalang antaranya dengan setan, benteng antaranya dengan setan, 70 hijab, 70 penghalang, maka ia aman dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dia akan aman dari was-was yang dibisikkan oleh setan ke dalam hatinya. Selanjutnya, ketika hari kiamat tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman khusus bagi orang yang suka membaca akan 3 ayat ini, wahai hambaku, berjalanlah olehmu di bawah naungan arsy-Ku pada hari ini, tidak ada naungan selain naungan dari arsy-Ku. Wahai hambaku, makanlah olehmu daripada buah-buahan yang ada di dalam surga.
Minumlah olehmu air sungai Kautsar, dan mandi olehmu daripada air salsabil. Wahai hambaku, bahwasanya engkau adalah benar-benar hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Aku hari ini benar-benar ridha terhadapmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam riwayat ini bisa kita pahami salah satu golongan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, yang dipanggil olehnya pada hari kiamat dengan panggilan kasih sayangnya. Salah satu golongan tersebut adalah orang yang suka membaca akan 3 ayat ini, bahkan mendapatkan setinggi-tinggi nikmat, setinggi-tinggi rahmat, yaitu mendapatkan ridho dari Allah. Barang siapa yang sudah mendapatkan ridho dari Allah, maka dia aman dari segala azab-azab yang ada pada hari kiamat, dan insya Allah menjadi salah satu penghuni syurga bersama para rasul-rasul anbiya Allah. Maka ayat yang kami maksud adalah ayat yang terdapat di awal surat Al-An'am. 3 ayat awal surat Al-An'am yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin, thumma qada ajala, wa ajalun musamman indahu, thumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Yang artinya adalah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Sungguh pun demikian, orang-orang yang kufur mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menentukan batas waktu hidup masing-masing. Waktu yang ditentukan untuk kebangkitan setelah mati ada padanya, kemudian kamu masih meragukannya. Dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apapun yang kamu rahasiakan dan kamu tampakkan, serta mengetahui apapun yang kamu usahakan. Ayat ini dibaca di waktu pagi hari dan sore hari dengan bilangan 1 kali. Dan di dalam satu riwayat, dibacanya hanya di pagi hari dengan bilangan 1 kali. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, inilah keutamaan dan kelebihan yang Allah siapkan untuk hambanya yang mengamalkan akan 3 ayat ini dengan syarat harus istiqomah dan tulus ikhlas karena Allah. Ketahuilah, banyak kitab yang membahas tentang zikir dan fadilah, keutamaan dari ayat Al-Quran. Di antaranya di dalam kitab tersebut ada penjelasan berkaitan dengan ayat ini. Salah satunya di dalam kitab Al-Jawharatul Mawhub wa Mubahatul Qulub pada halaman 114, di dalam bab tentang keutamaan doa, fadilah dan kelebihan. Maka pengarang kitab tersebut menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca akan 3 ayat ini, niscaya mewakil Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya akan para malaikat-malaikat untuk mendoakannya, menjaganya. Di dalam satu riwayat, diwakil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 70.000 malaikat, dan di dalam riwayat yang lain diwakil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 malaikat, serta malaikat tersebut yang diwakil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan ibadah, yang ibadah tersebut pahalanya ditulis bagi orang yang membacakan ayat ini hingga hari kiamat tiba. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan turun 1 malaikat dari langit yang ke-7. Pada malaikat tersebut membawa 1 cambuk daripada besi. Tugas malaikat tersebut adalah melindungi, menjaga orang yang membaca 3 ayat ini. Apabila syaitan ingin membuat was-was orang yang membaca akan ayat ini, ataupun ingin mencelakainya, maka ketahuilah
Malaikat itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang langsung turun dari langit yang ketujuh, akan memukul setan tersebut dengan cambuk yang tercipta dari besi. Kemudian keutamaan lainnya adalah, di antaranya dan antara setan itu 70 hijab. Artinya, orang yang suka membaca akan 3 ayat ini dihijab, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalang antaranya dengan setan, benteng antaranya dengan setan, 70 hijab, 70 penghalang, maka ia aman dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dia akan aman dari was-was yang dibisikkan oleh setan ke dalam hatinya. Selanjutnya, ketika hari kiamat tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khusus bagi orang yang suka membaca akan 3 ayat ini, wahai hambaku, berjalanlah olehmu di bawah naungan arsku. Pada hari ini tidak ada naungan selain naungan dari arsku. Wahai hambaku, makanlah olehmu daripada buah-buahan yang ada di dalam surga. Minumlah olehmu air sungai Kautsar, dan mandi olehmu daripada air Salsabil. Wahai hambaku, bahwasanya engkau adalah benar-benar hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Aku hari ini benar-benar ridha terhadapmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam riwayat ini bisa kita pahami salah satu golongan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, yang dipanggil olehnya pada hari kiamat dengan panggilan kasih sayangnya. Salah satu golongan tersebut adalah orang yang suka membaca akan 3 ayat ini, bahkan mendapatkan setinggi-tinggi nikmat, setinggi-tinggi rahmat, yaitu mendapatkan ridho dari Allah. Barang siapa yang sudah mendapatkan ridho dari Allah, maka dia aman dari segala azab-azab yang ada pada hari kiamat, dan insya Allah menjadi salah satu penghuni syurga bersama para rasul-rasul anbiya-anbiya Allah. Maka ayat yang kami maksud adalah ayat yang terdapat di awal surat Al-An'am. 3 ayat awal surat Al-An'am yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin, thumma qada ajala, wajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Yang artinya adalah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Sungguh pun demikian, orang-orang yang kufur mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menentukan batas waktu hidup masing-masing. Waktu yang ditentukan untuk kebangkitan setelah mati ada padanya, kemudian kamu masih meragukannya. Dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apapun yang kamu rahasiakan dan kamu tampakkan, serta mengetahui apapun yang kamu usahakan. Ayat ini dibaca di waktu pagi hari dan sore hari dengan bilangan 1 kali. Dan di dalam satu riwayat, dibacanya hanya di pagi hari dengan bilangan 1 kali. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, inilah keutamaan dan kelebihan yang Allah siapkan untuk hambanya yang mengamalkan akan 3 ayat ini dengan syarat harus istiqomah dan tulus ikhlas karena Allah. Semoga Allah senantiasa merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.